Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu materi pada mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Nah, pada video yang keempat ini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Yang A, karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja. Menurut Harlock, pada tahun 1990, ia membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Nah, masa remaja awal ini kira-kira dari umur 11 atau 12 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Sedangkan remaja akhir kira-kira antara 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Nah, pada masa remaja akhir ini, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Nah, sebelum itu, apa sih masa remaja itu? Nah, masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa unrealisme, dan ambang menuju kedewasaan. Nah, yang pertama itu perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong pada tahun 2008, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Nah, karakteristik dari perkembangan kognitif ini pada masa remaja ialah yang pertama, dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah, dalam memecahkan daripada berpikir konkret. Nah, yang kedua, pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Nah, yang ketiga, cara berpikir berkaitan erat dengan dunia kemungkinan. Yang keempat, kemampuan nalar secara ilmiah melalui pengujian secara hipotesis. Kemudian, selanjutnya, sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Kemudian selanjutnya menyadari proses kognitif itu efisien atau tidak efisiennya. Nah, yang terakhir berpikir semakin luas, bisa meliputi aspek agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Nah, kemudian perkembangan yang kedua yaitu perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. Nah, karakteristik penyesuaian sosial ini pada remaja itu terbagi kepada 3 lingkungan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu di lingkungan keluarga. Nah, karakteristik perkembangan sosial masa remaja di lingkungan keluarga ini yang pertama ialah menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab batasan-batasan atau norma keluarga, kemudian berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua di lingkungan sekolah. Karakteristik sosial perkembangan remaja yaitu bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. Kemudian yang terakhir, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Kemudian yang terakhir di lingkungan masyarakat.
Nah, karakteristik perkembangan remaja di lingkungan masyarakat ini ialah mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, kemudian memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, dan yang terakhir bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Wong pada tahun 2009, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pernyataan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukum terhadap kesalahan dari perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Nah, kemudian karakteristik perkembangan moral pada masa ini ialah yang pertama, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang, hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Yang kedua, konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya, atau adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya, tingkatan moralitas konvensional atau berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Dan yang terakhir, tingkatan moralitas loyalitas atau loyalitas terhadap norma yang berlaku dan yang diyakininya. Yang B, karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa dewasa. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Nah, setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Nah, pembagian umur atau usia pada masa dewasa itu terbagi ke dalam 3 pembagian. Yang pertama, dewasa awal, yaitu berkisar antara 18 hingga 40 tahun. Yang kedua, dewasa madya atau dewasa tengah pada umur 41 hingga 60 tahun. Nah, yang terakhir itu dewasa akhir, berkisar antara 60 tahun dan seterusnya. Kemudian, batasan memasuki masa dewasa itu ditinjau dari beberapa segi, ialah yang pertama, dari segi hukum, yaitu apabila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatannya. Yang kedua, dari segi pendidikan, yaitu apabila orang dewasa itu atau apabila seorang individu telah mencapai kematangan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Yang ketiga, segi biologis, yaitu apabila seorang individu diartikan pada suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Nah, yang keempat, pada segi psikologis, yaitu bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Nah, untuk itu marilah kita bahas tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada masa dewasa. Nah, yang pertama itu perkembangan kognitif. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa ialah yaitu yang pertama, tahap mencari prestasi. Nah, ini terjadi pada masa dewasa awal dan berkaitan dengan perencanaan masa depan atau karir dan perolehan pengetahuan.
Yang kedua itu tahap tanggung jawab, yaitu dimulai sejak masa dewasa awal dan terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Yang ketiga, tahap eksekutif, terjadi pada masa dewasa madya. Pada masa ini, individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian. Nah, kemudian yang keempat, tahap reintegratif, yang terjadi pada masa dewasa akhir. Nah, pada masa ini seorang individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa. Nah, yang pertama pada masa dewasa dini atau dewasa awal. Nah, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Kemudian minat menjadi fokus pada masa usia dini. Kemudian kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya, dan lingkungan. Kemudian masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Kemudian krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Kemudian pada masa dewasa madya, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta individu berada pada masa kestabilan. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Nah, hal ini terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Nah, kemudian hubungan persaudaraan dan persahabatan semakin meningkat. Jadi, seorang individu memiliki hubungan yang dekat dengan saudaranya atau teman-temannya. Nah, hubungan ini kian meningkat pada masa usia dewasa madya. Nah, kemudian pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. Dan yang terakhir, hubungan antar generasi. Ketertekatan hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tuanya. Nah, baiklah, itulah karakteristik perkembangan sosial, kognitif, dan moral pada masa remaja dan dewasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.